Amin ya Allah. Berdoa selesai. Berikan senyuman terbaik Anda. Lihat kiri kanannya. Pastikan kembali senyum. Angkat tangan kanannya 1, 2, 3. Up. Tepuk bahu kanan sebelah kanan Anda. Tepuk bos. Tersenyum bos. Tangan kirinya angkat. Tepuk sebelah kirinya bos. Bahagia bos. Itu kata ibu wali kota bos. Oke, kita mulai sekarang. Jujur, ya waktu saya secara random sangat terbatas, hanya 1 jam. Saya berharap sih Bapak Ibu suatu hari nanti bisa ikut ESQ trainingnya. Ada yang sudah pernah ikut? Gak bener. Info, oke, info kalau gitu. Itu yang mengubah saya menjadi seperti ini. Sebuah training mandatori yang Dr. Arif di ESQ ada one stop solution, program training banyak banget. Tapi ada satu training yang mandatori, yang wajib. Jika hanya ada satu event training yang Anda bisa ikuti, ya ikut training yang akan saya hadirkan sekarang. Ini sesi seminarnya saja. Saya berharap Anda bisa mengikutinya. Itu mengubah mindset Anda, paradigma Anda, cara berpikir Anda, bahkan mentalitas Anda menghadapi apapun positif thinking. Bahkan selalu bahagia. Di tengah krisis, di tengah ujian, tantangan, tetap bahagia. Di tengah pandemi 2 tahun, tetap bahagia. Menjadi peluang potensi Anda untuk melakukan yang terbaik. Kami bukan sekedar berbicara teori, tapi kami berbicara apa yang kami lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Are you ready? Siap. Di akhir saya akan informasikan untuk Anda. Oke. Saya awali dengan pertanyaan sederhana. Bantu saya, apa sih tantangan Anda di Peksita? Apa sih tantangan Bapak Ibu semua di dunia usaha hari ini di UMKM? Saya dulu dengan paman saya berbisnis busana muslim juga. Sebelum bergabung dengan ESQ, saya keliling sampai ke Jawa Tengah, ke Semarang, ke Magelang, ke Jogja. Semua zamannya saya dari Bandung, Jawa Barat. Zamannya factory outlet merajai Bandung, saya menyuplai salah satu busana muslim, toko factory outlet terkenal Emirates namanya di Jalan Rio. Ada yang tahu? Saya menyuplai. Ya pokoknya itulah yang terjadi. Bahkan saya menikahi istri saya gara-gara busana muslim. Saya mengambil barang-barang dari butiknya tempat istri saya bekerja. Pikiran saya langsung, kalau saya nikah sama dia, otak kanan saya kronis waktu itu, otak bisnisnya kronis. Saya bisa buka butik sendiri, saya punya brand yang lebih dahsyat lagi. Senyum-senyum sendiri aja. Ucuk dicinta ulang pun tiba, menikah bahagia. Ketemu ESQ, kelompok. Akhirnya bisnis itu saya serahkan ke ibu saya. Ya Tuhanku, ya Allah, izinkan saya berada di lembaga ini untuk menebarkan kebaikan apa yang saya temukan. Bisnis itu tetap berjalan, paman saya meneruskan, tapi saya berada di sini sekarang. Tapi beruntungnya saya menikahi seorang ahli yang mendesain sendiri, istri saya kan, untuk gamis-gamis, mendesain sendiri busana muslimah. Setiap lebaran saya tenang, dompet aman. Karena begitu istri saya keliling ke brand-brand terkenal muslimah, dia tahu nggak, ini modalnya paling hati saya bagus. Dari harga sekian itu dia tahu modalnya berapa. Oke. Sesuatu. Bayangkan kalau Anda bisa memproduksi sesuatu yang spesial seperti tadi dan Anda bantu sebagai UMKM. Bukan hanya bisnis, tapi Anda membantu masyarakat memiliki busana yang spesial. So hari ini bersama ESQ bukan berbicara tentang bagaimana meningkatkan omset Anda, bisnis Anda, tapi deep ke dalam tentang diri Anda, tentang orientasi alasan Anda berbisnis. Itu yang utama. Setuju? Setuju? Setuju banget? Angkat tangannya dong kalau begitu yang setuju. Tepuk sebelahnya. Gitu bos. Tangan kirinya. Gitu bos. Pagi. Sekarang
kali. Kalau ada semangatnya 3 kali. Ulangi, pagi. Semangat pagi. Siap, bantu saya sekarang masuk ke slide yang tadi. Apa tantangan dalam dunia bisnis yang Anda hadapi saat ini? Turunnya minat membeli. Ada lagi? Persaingannya banyak. Selamat datang di dunia. Ada lagi? Modelnya, modalnya. Oke. Promosi, how to promote. Oke, apalagi? Turunnya keimanan. Ini hubungannya dengan bisnis apa ya? Ada sih ada. Ini pengusaha yang luar biasa ya. Pengusaha dengan iman. Turunnya keimanan. Oke, good. Bisa macam-macam tuh. Menjiplak dan lain sebagainya. Waduh, banting-banting harga dan Ada lagi? Produk yang kita jual kenapa? Kurang diminati. Kenapa ya produk yang kita jual kurang diminati? Oke. Ada lagi? Nggak fokus. Ya, Anda yang menyatakan masalah, Anda sendiri yang menemukan solusinya. Masalahnya di kurang fokus. Terima kasih Ibu. Kurang fokus. Satu sisi ingin jadi pengusaha, sisi lain ingin tetap jadi konsumen juga. Laiki piye kumaha atuh dia mah. Itu dia. Good, apa lagi? Menentukan target market. Oke, Anda mau target marketnya apa? Segmennya mau kemana? Pikirkan tentang itu. Oke, good, apa lagi? Tenaga kerja. Sulit untuk menemukan tenaga kerja yang bisa mensupport Anda. Dia buka sendiri. Selamat datang di dunia. Emang ISQ enggak? Iya sama juga. Ada tiba-tiba orang yang menjadi tanda petik dia mencoba sendiri, awal sendiri. Tapi pada akhirnya yang tetap berkibar yang mana? Yang tetap berdiri tegak yang mana? That's it. Anda maka harus memiliki apa sih alasan dibalik kita mendirikan bisnis ini? Itu yang harus Anda miliki. Oke. Berarti itu tantangan-tantangan kita. Betul ya? Siap. Pertanyaannya sekarang, tahu tidak bagaimana cara mengatasi tantangan itu? Tahu tidak Anda bagaimana rahasia untuk mengatasi permasalahan tadi? Sudah tahu rumusnya, jurusnya? Kalau saya pertanyaannya, Bapak Ibu, cara untuk sukses. Ingin sukses tidak? Yang ingin sukses tunjuk tangan, katakan saya. Ya Allah, amin. Lewat diaminkan kan jadi. Ngomongnya aja kayak nggak mau sukses, gimana di lapangan ya? Ulangi lagi, siapa yang mau sukses? Siapa yang ingin berhasil? Siapa yang ingin menjadi mulia? Oke, terima kasih banyak. Selesai training kita kayaknya cukup deh. Oke, saya ingin tunjukkan bagaimana sih resep rahasia untuk sukses. Ketika Anda mampu menemukan resep ini, permasalahan tadi Anda mampu mengatasinya. Saya ajak dulu ini ilmu lama ISQ, tapi Dr. Ari sering tampilkan ilmu masak-memasak. Ada yang tahu? Mari kita lihat bahan-bahan baku seperti ini. Jika ada singkong, gula pasir, kelapa parut, gula merah, tepung kanji, coba terka. Kira-kira kita mau masak apa? Singkong Thailand. Kayaknya bisnis singkong Thailand sih. Singkong Thailand. Oke, ada yang lain? Combro. Misro, oke. Getuk. Waduh, ada singkong Thailand, combro, misro, getuk. Yang lain? Lepat. Waduh, lepat. Kalau di Sunda lepat itu salah gitu. Lepat. Ketimus. Apa? Biji salak, biji talas, salam. Ibu
Bukan itu jawabannya. Kenapa dari bahan yang ada di depan jawabannya bisa beraneka ragam? Karena bahannya sama. Cara berpikir kita yang berbeda-beda, betul kan? Cara pandang kita yang berbeda-beda, betul atau betul? Berarti memasak di samping ada bahannya, perlengkapannya, kita perlu panduan untuk memasak. Namanya apa? Kalau saya beri resepnya, nih kasih resep. Campur singkong, gula pasir, kelapa parut, gula merah, tambah tepung kanji, kukus dengan daun pisang selama 30 menit sampai matang, maka akan menjadi tepuk tangan yang jawab Timus. Yang jawab singkong Thailand istighfar. Apalagi dari Combro Misro Kobatan Nasuha, Kentang Mustafa. Apa kesimpulannya? Salah persepsi. Apa kesimpulannya? Semua ada resepnya. Itu dia. Untuk sukses memasak kita perlu resep. Kalau kebanyakan air, apa yang terjadi? Kebanyakan tepung terigu, apa yang terjadi? Kebanyakan gula, apa yang terjadi? Pertanyaannya, tahu tidak resep untuk sukses? Ini dia. Maka kita pun perlu resep untuk sukses. Apa itu sukses? Ya ada bahagia, Bu Wali Kota sampaikan, tenang dalam hidup, betul? Sukses kehidupan kita. Bahagia, tenang, sukses. Sukses, tenang, bahagia. Siapa yang mau ini? Pertanyaannya, tahu tidak rahasia resep untuk bahagia, tenang, dan sukses? Jangan sampai semakin gede bisnis Anda, makin stres, makin tidak tenang, makin tidak bahagia. Berarti ada yang salah di dalam kita menjalankan bisnis, menjalankan usaha. Semakin banyak karyawan, semakin menderita Anda, semakin banyak persepsi belenggunya, dan lain sebagainya. Kita perlu resep yang benar. Nah, apa resep sukses? Setiap kita ini sudah memilikinya. Kalau saya mengambil bukunya Dr. Ari, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual, maka untuk sukses itu ada 3. Ini kurang banget nih ya, cuma 1 jam. Mudah-mudahan one day Anda bisa maksimal semuanya ya. Pagi, semangat pagi. Ada 3 kecerdasan di dalam diri kita manusia. Apakah itu? Yang pertama adalah kecerdasan fisik, yang kedua kecerdasan emosi, yang ketiga kecerdasan spiritual. Ini yang menjadi orientasi kita. Apa itu kecerdasan intelektual? IQ. Apa itu IQ? Kemampuan berhitung logis linear, itu IQ. Menjadikan kita pintar dan cerdas, betul kan? Contohnya apa? 2 kali 2, 3 kali 3, 7 kali 7, 15 kali 17. Pokoknya banyak. Saya bukan ingin tahu jawabannya, tapi ketika ditanya perkalian, otak mana yang bekerja? Otak kiri atau otak kanan? Otak-otak. Otak kiri kita. IQ menjadikan orang pintar dan cerdas. Pertanyaannya, banyak tidak orang pintar cerdas tutur katanya menyakiti. Banyak tidak orang pintar cerdas sombong dan congkak. Banyak tidak orang pintar cerdas menjengkelkan. Di Indonesia banyak apa banyak banget? Di ruangan ini banyak apa banyak banget? Banyak juga istighfar. 1, 2, 3 ucapkan. Lah pantas bisnisnya nggak sukses, pantas bisnisnya nggak bikin bahagia, nggak bikin tenang. Ya Anda bisnis bikin orang jengkel, bikin sesama teman ilfil, baper.
Jangankan sesama teman, rekan boleh jadi bikin suami mangkal, bikin anak-anak nggak betah, nggak bahagia. Hati-hati. Maka tidak cukup hanya secara intelektualitas. Miliki yang kedua, kecerdasan emosionalitas. Apa itu kecerdasan emosionalitas? Kemampuan mengelola emosi. Kemampuan, contohnya apa? Nggak mudah baper. Kemampuan merasa, itulah kecerdasan emosi. Kemampuan untuk berempati, mampu menempatkan diri pada tempatnya. Menjadikan orang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, menjadikan dirinya pribadi yang disukai di lingkungan sekitarnya. Keberadaannya dinantikan, keberadaannya disenangi, tidak adanya dia dirindukan. Kecerdasan emosi. Coba tanya pada diri, saya dirindukan ada di rumah apa enggak di sekitar? Saya dirindukan di teman-teman saya apa tidak? Jangan sampai datangnya Anda, semua teman-teman Anda jibang pada kita. You know jibang? Jijik banget. 1, 2, 3 ucapkan. Angkat tangannya, tepuk bos, istighfar bos. Balas bos Anda sendiri istighfar. Sudah berapa lama Anda menjalankan usaha bisnis Anda? Coba review, cross check. Seperti apa diri saya Anda selama ini? Kecerdasan emosi. Dengan kecerdasan emosi Anda menjadi pribadi yang santun, mampu menempatkan diri. Bayangkan sudah pintar, cerdas, santun. Kira-kira itu idaman calon mertua apa enggak ya? Waduh, semangat banget jawabnya. Idaman jadi calon suami apa enggak ya gitu? Calon istri, bener apa bener? Tuh, sudah pintar, cerdas, brilian, santun. Kira-kira orang seperti itu akan sukses atau tidak? Jaringannya di mana-mana, betul kan? Pertemanannya di mana-mana, bisa menggurita tidak bisnisnya. Zaman sekarang kan begitu kan? Lu beli di mana tuh? Tuh toko sebelah apa gitu? Viral, blast. Seketika booming. Bahkan kalau saya keliling di Bandung, yang namanya kafe-kafe, tempat makan enak tuh sampai nyungsep, betul tidak? Dicari kan? Dicari. Digabungkan, dahsyat. Siap menjalankan ini? Siap mempraktekannya? Pintar, cerdas, brilian, tahu tentang bisnis, strategi usahanya seperti apa, bagaimana untuk mempromosikan, bagaimana untuk mendesain model terbaru, bagaimana menciptakan produk terbaru, bagaimana pemasarannya, tapi juga cerdas emosi. Wow, dahsyat banget. Sukses atau sukses banget? Pertanyaan berikutnya, apakah orang sukses itu hidupnya bahagia? Apakah orang kaya raya itu hidupnya bahagia? Apakah UMKM Bekasi hidupnya bahagia? Angkat tangannya 1, 2, 3. Ha? Yang tinggi, tepuk. Bos, Anda bahagia nggak bos? Balas, Anda sendiri bahagia apa nggak? Jadi ternyata yang namanya bahagia itu bukan semata-mata karena sukses tadi. Jadi rahasia untuk bahagia, tenang, dan sukses ini satu kesatuan yang gak terpisah. Gak cukup sukses doang. Emang namanya pejabat itu hidupnya bahagia? Belum tentu. Memang pengusaha kaya yang luar biasa itu hidupnya bahagia? Gak ada yang tahu, belum tentu. Artis terkenal itu apakah memang hidupnya bahagia? Belum tentu. Bahagia ternyata ditentukan oleh kecerdasan yang ketiga. Apakah itu? Nah, ini dia kecerdasan spiritualitas. Apa itu kecerdasan spiritualitas? Tauhid. Apa itu kecerdasan spiritualitas? Bukan tentang bagaimana
bagaimana cara sholat yang baik dan benar, bukan di situ. Bukan tentang tata cara beribadah, bukan di situ. Tapi kemampuan memahami makna di balik peranan Anda sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang istri, anak, apa. Sehingga Anda memahami peranan Anda itu, makna di setiap kejadian, gak baperan Anda jadi. Mau hujan ya tenang dengan hujan, mau panas terik ya kalem dengan panas terik, mau macet ya kalem. Anda maknai itu dengan sebuah pemahaman ke dalam diri batin Anda. Oke. Mau hari ini sedang lancar bisnis, nggak membuat Anda lupa diri. Mau hari ini sedang penuh dengan tantangan, tidak membuat Anda jadi gampang, galau, stres. Kalem, cool. Anda yakin ini pasti yang terbaik. Yang terjadi selama ini bahagianya hanya ketika sukses doang. Benar apa benar? Itu yang terjadi. Padahal setiap kejadian itu menjadi baik ketika Anda mampu memiliki kecerdasan yang ketiga. Kecerdasan spiritualitas. Mampu memahami makna di balik setiap kejadian. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari dan diwariskan. Anda sendiri yang harus menemukannya. Dan ini tidak bisa di copy paste begitu saja, copy paste tidak bisa. Anda sendiri yang harus melakukan experience. So dengan tiga ini menjadi pribadi Anda yang spesial. Tolong katakan, ketiganya boleh dipisahkan atau tidak? Tidak bisa, harus digabungkan, disatukan. Kapan dipisahkan? Anda menjadi pintar dan cerdas, justru mengurangi timbangan dalam berbisnis. Bahaya, sangat bahaya. Kapan dipisahkan? Anda hanya solehnya di tempat ibadah, tapi di lingkungan masyarakat nyebelin, ngejengkelin. Bahaya, sangat bahaya. Anda harus menggabungkan ketiganya menjadi satu kesatuan. Maka ini yang kita lakukan, kita sinergikan. Ketika sudah menjadi satu begini, mana yang menjadi intinya, mana yang menjadi pusatnya, IQ, EQ atau SQ? Kira-kira yang mana? Kalau IQ yang menjadi intinya, kira-kira apa yang terjadi? Intelektualitas, physical oriented, materi orientasi, apa yang terjadi? Terjadi tidak orang di luar sana menghalalkan segala cara? Bahaya. Kalau EQ-nya yang menjadi inti, apa yang terjadi? Sombong. Ada tidak orang di luar sana baiknya di depan doang, menjilat-jilat? Semangat banget. Sepertinya objek penderitaannya di sini nih kayaknya. Pagi. Nggak bisa. Maka mana yang harus menjadi inti? Dia nih, kecerdasan spiritualitas yang justru dia akan mewarnai kehidupan, emosionalitas dan intelektualitas kita dalam kehidupan keseharian. Maka Anda bawa spiritualitas ke dalam bisnis Anda, ke tempat dagang Anda bawa spiritualitas ke rumah tangga Anda bawa spiritualitas ke lingkungan masyarakat Anda. Spiritualitas itu bukan di surau, bukan di masjid, bukan di tempat ibadah sesuai keyakinan Anda, bukan di sana, tapi dimanapun Anda berada, Anda bawa nih. Sehingga setiap apapun yang terjadi pada diri Anda selalu terkoneksinya kemana? Wa min haitsu khurujta fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Dan kemana saja kau menghadapkan dirimu, kemana saja kau berpaling, hadapkan dirimu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kita berada, apapun yang Anda lakukan, hadapkan dirimu kepada Yang Maha Kuasa. Stres, gila, pusing, galau, hilang, karena Anda langsung 2 tahun pandemi ISQ. Kalau logika manusia, kami ISQ group paling stres. Training tatap muka nggak boleh, lockdown, PPKM, PSBB, apalagi namanya. Bulan April 2020, 100 event training kami seketika cancel. Awal pertama kali namanya apa ya? PSBB atau
lupa ya. Bulan April saya training di Sentul dengan Dr. Ari, dan itu event terakhir. Dan setelah itu cancel semuanya, selesai sudah. Kalau kami tidak jadikan spiritualitas sebagai inti, udah gimana membayar gaji, tidak ada subsidi APBN, kami swasta. Apa yang dilakukan? Tetap kembali kepada spiritualitas. Apa sih tujuan kita mendirikan ISQ? Apa sih tujuan dibalik keberadaan kita mendirikan lembaga ini? Apa sih maksud dia hadirkannya ISQ? Seketika kemudian ada usulan, kita lakukan training secara online. Gak mungkin, gak efektif, gak mempan, macam-macam. Prediksi lembaga training akan tutup, selesai. Kata Pak Ari, dengan online bisa tidak kita mencerahkan orang lain? Dengan online kita bisa tidak membantu orang untuk semangat dalam kehidupan menghadapi tantangan? Bisa Pak. Bulan April masuk Ramadan 2020, ngabuburit saya, Coach Sandi, para trainer, para coach ISQ adalah latihan Zoom online. Bicara di depan laptop. Kalau bicara di sini saya gerak tangan bebas. Di laptop gerak sedikit tangan saya hilang. Saya bisa melihat wajah Anda di laptop, siapa yang saya mau lihat? Bingung. Kami pelajari itu sebulan penuh latihan terus. Skenario Allah, qadarullah, kehendak Tuhan, training online. Dan bahkan setiap bulan kami ada training online yang masterpiece-nya ISQ, yang dihadiri pesertanya biasanya maksimum 1.000 orang peserta, tapi begitu online 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 pesertanya dari Afrika, dari Eropa, dari Asia Tengah, dari Cina, dari Amerika. Gak pernah terlintas ini. Alasan mendirikan trainingnya, menyelenggarakan trainingnya karena apa? Bukan karena ingin dapat untung sebanyak-banyaknya, bukan ingin dapat popularitas, mendapatkan pujian sanjungan, tapi kembali kita bantu orang lain. Kita selamatkan negeri ini di tengah pandemi. Kita bantu para pengusaha, pebisnis, para direktur, pimpinan organisasi yang lagi stres menghadapi pandemi. Maka apa yang dilakukan oleh Dr. Ari? Mari kita lihat, ini dia. Klik. Menjadikan spiritualitas sebagai senternya, inti dari setiap apapun yang Anda lakukan. Kalau yang muslim ada kalimat apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa lagi? Sesungguhnya sholatku, hidupku, dan matiku hanya untuk. Tapi selama ini dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya sholatku demi bisnisku, sesungguhnya hidupku demi omsetku, sesungguhnya matiku demi rumah baruku. Benar apa benar? Istighfar sama-sama ucapkan. Maka ketika bisnis nggak lancar, apa yang terjadi? Ketika ditipu sama teman, apa yang terjadi? Ketika pegawai pergi menduplikasi, apa yang terjadi? Angkat tangannya, tepuk sebelah, jangan diulangi lagi. Balas kirinya, jangan diulangi lagi. Tapi begitu Anda menjadikan spiritualitas sebagai intinya, apapun yang terjadi, la haula wala quwwata illa billah. Dan akhirnya 2 tahun pandemi, Menara 165 atau TPC Matupang, beberapa lantainya menjadi studio broadcasting. Kami kerjasama dengan dunia pertelevisian. Oh, pakai green screen, pakai dunia broadcast. Oh, gimana caranya? Akhirnya ada beberapa studio. Setiap minggunya tidak kurang dari, bahkan lebih dari 10 event setiap minggu. Kerjaan saya
di depan kamera begini. Pesertanya ini ada layar juga, ada televisi. Saya menyapa mereka secara Zoom online. Di belakang green screen, dan itu yang dilakukan setiap hari, setiap minggunya. Tapi alasannya adalah karena, jadi apa yang dilakukan oleh Dr. Ari, mari kita lihat ini dia, klik. Bukan dari luar ke dalam, outside in, tapi inside out. Apa yang menjadi alasan spiritualitas itu yang mendorong untuk menjalankan roda organisasi, roda bisnis. Ketika Anda menjadikan spiritualitas menjadi intinya, dibawa keluar, luar biasa. Selama ini kita fokusnya di sini kan, bisnis kita apa, oke, pemasarannya gimana, udah beres, apa yang harus kita lakukan. Yuk kita berdoa pada Tuhan. Ujungnya terakhir baru Tuhan. Benar apa benar? Dr. Ari beda dari sini dulu. Bahkan setiap hari, ingin tahu rahasia kamu? Beliau kirim di WA grup tim, dan kemudian beliau tunjukkan dirinya yang sedang berzikir di sepertiga malam terakhir. Momentum tahajud itu menjadi momentum seluruh keluarga besar ISQ Group. Sebelum memulai hari, kami perkuat lagi dengan tanda petik marketing langit kami. Besoknya berlari laksana singa, mengeluarkan yang terbaik. Ujungnya, kalau berlari identik Sofa Marwah, Siti Hajar, betul. Ujungnya Zam-Zam keluar di mana-mana. Selama ini otak kita Zam-Zam, tidak kuatkan spiritualitas. Ada yang haji, sebelum menemukan Zam-Zam, pondasinya dulu, keliling Ka'bah dulu, tawaf dulu, bahkan pergi dahulu berwukuf di Arafah. Benar apa benar? Serius nih? Relate apa relate banget nih? Khusyuk dulu mengenali dirinya, taubatan nasuhan dulu, bermesra dulu dengan Tuhannya, lalu membangun komitmen. Ya Allah, bisnisku untukmu, hanya untuk Engkau, untuk memuliakan hamba-hambamu. Baru lari sa'i, Zam-Zam baru keluar. Selama ini lari tanpa tawaf, tanpa wukuf. Bener apa bener? Makin lari, makin stres. Bener. Skenario Tuhannya 7 kali lari baru keluar Zam-Zam. Anda udah 70 kali lari, gak keluar-keluar. Bener apa bener? Angkat tangannya, tepuk, bos, tobat ya bos. Tepuk bos, berubah ya bos. Anda lari tanpa pondasi ini, stres. Kok saya apa buktinya? Ya, saya bicara tentang ISQ boleh. Maka yang terjadi dengan ISQ, mari kita lihat, ini dia. Ini dia kondisi ISQ. Ya, Dr. Ari, ini kehidupan Dr. Ari. 88 beliau berbisnis. 98 krisis ekonomi, hancur habis. Krismon, masih ingat ya? Krisis moneter Indonesia. Ada yang udah lahir? 2000 memulai ISQ, mulai di sini. Naik luar biasa, pandemi turun, mau tidak mau terdampak, tapi kemudian lompat lagi. Dan Januari kemarin, ketika town hall meeting diumumkan bagaimana pencapaian ISQ, pandemi justru eksponensial, bukan nyungsep tapi naik, grow business. Because of what? Because of spiritualitas. Maka beliau jadikan gedungnya dengan kalimat tertinggi, spiritualitas. Dampaknya apa? Ini yang terjadi dengan ISQ.
sebarannya hingga 1.800.000 lebih alumni ISQ hingga saat ini, lalu kemudian ke seluruh dunia menyebar, termasuk yang online pun ada di sana. Beberapa kali kami training di sana. Saya pun training di Maroko, saya training yang begitu. Lalu kemudian ini unit bisnis yang kami miliki. Bahkan di era pandemi, Dr. Ali mendirikan 2 perusahaan baru karena berorientasi pada spiritualitas. Dan yang luar biasa, kami mendirikan sebuah kampus ISQ Business School di Menara 165, ini dia program studinya. Yang spesialnya lagi adalah Dr. Ali mengirimkan, mentransfer ilmu sukses yang beliau miliki, bahagia, tenang, sukses tadi kepada siapa? Kepada para mahasiswanya. Dan yang terjadi adalah para mahasiswanya menorehkan prestasi-prestasi luar biasa. Izin saya tunjukkan kepada Anda, ini dia. Dari mereka kita belajar untuk menjadi pribadi yang berkarakter unggul, hingga mereka berhasil membuktikan dengan melahirkan berbagai prestasi gemilang yang inspiratif dengan berbagai karya dan inovasi. Hal itu pula yang ditanamkan kepada para mahasiswa ISQ Business School untuk terus berprestasi dan berkontribusi bagi kemajuan negeri. Pagi, bayangkan kehidupan ayam apabila sebutir telur dipecahkan dengan kekuatan dari luar, maka yang lahir adalah telur ceplok atau telur dadar. Tidak ada kehidupan. Tetapi apabila telur tersebut dipecahkan dari dalam, barulah muncul kehidupan. Begitu juga manusia. Ketika kita dari luar, kemudian kita ingin coba hidup, maka hasilnya tidak akan menjadi istimewa. Tetapi kalau dari dalam kekuatan itu, barulah kita akan menghasilkan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang hebat. Karena itu, untuk membangun manusia bukanlah outside in, tetapi inside out. Bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam ke luar. Sejak didirikan 8 tahun yang lalu oleh almarhum Profesor Insinyur Surna Cahya Jayadiningrat dan Dr. Ari Ginanjar Agustian, kampus ISQ Business School telah berhasil mencetak para mahasiswa yang berprestasi baik dalam kancah nasional maupun internasional, serta melahirkan para mahasiswa yang telah memiliki bisnis sendiri. ISQ Business School membekali para mahasiswanya untuk cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara emosional dan cerdas secara spiritual yang terintegrasi dari dalam keluar hingga membentuk karakter unggul. Inilah kumpulan prestasi yang berhasil diraih oleh para mahasiswa EBS. Tahun 2013, juara 2 Marketing Plan Competition. Tahun 2014, juara 1 Univation Business Plan Competition. Tahun 2015, penghargaan rekor bisnis Indonesia. Tahun 2015, juara 1 Univation Business Plan. Tahun 2015, Top 5 UGM Foodpreneur. Tahun 2016, juara 1 Business Plan Competition. Tahun 2017, juara 1 Business Plan Competition. Tahun 2017, finalis PPB DPT Ristek Dikti Hibah untuk Bisnis Mahasiswa. Tahun 2018, juara 2 di Techno Cup. Tahun 2019, juara 3 Creative Design Competition. Tahun 2019, partisipan Global Wakaf Conference 7. Dan ini yang dilakukan oleh Dr. Ali, menumbuhkan semua di antara kami termasuk mahasiswanya untuk mereka keluar dari energi terdalam mereka, bukan dari luar tapi dari dalam. Spiritualitas menjadi intinya dan kemudian menjadikan mereka luar biasa. Siapa yang ingin dapat ilmu ini, tunjuk tangannya, katakan saya. Awali, nikmati setiap fase kehidupan Anda temukan apa pesannya, apa hikmah di balik semua ini. Keluarkan kreativitas dari dalam diri Anda.
Karena Anda menyadari peranan Anda sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, sebagai apapun itu. Percaya, zam-zam itu akan keluar. Semua Anda berlari. Dan terus hingga hari ini ada yang menjadi CEO muda di sebuah rumah sakit. Dia meneruskan bisnis orang tuanya dan dia menjadi CEO. Usia 25 tahun, 26 tahun memimpin rapat dengan para dokter yang ada di sana, It's heaven. Ada yang mendirikan macam-macam bisnis yang luar biasa seperti Anda, dan mereka running luar biasa. Karena semuanya berdasarkan dari dalam. Bukan intelektualitas yang menjadi inti, bukan emosionalitas menjadi inti, tapi spiritualitas. Dengan itu Anda akan berkolaborasi dengan sesama teman Anda. Anda tidak akan iri melihat temannya lebih sukses. Tidak, justru Anda belajar apa yang membuat dia sukses. Benar apa benar? Kita mau bertanya, yes or yes. Anda kemudian terus menempat diri, apalagi yang bisa saya lakukan untuk bisa keluar dengan kreativitas yang lebih baik lagi. Semua tantangan itu akan Anda nikmati, dan pada ujungnya Anda akan keluar menjadi champion. Percaya saya. Dan momentum yang dirindukan oleh Dr. Ari adalah momentum ketika masa-masa perjuangan seperti itu. Sebab ketika Anda nanti sudah kandung besar, sukses luar biasa, boleh jadi kerjaan Anda menjadi lebih ringan. Benar tidak? Anda tidak sesibuk dahulu lagi. Betul. Anda tidak lagi memeras keringat seperti awal merintis bisnis Anda. Yes or yes? Nikmati fase ini. One day Anda akan menjadi luar biasa. Boleh jadi anak Anda yang meneruskan, dan Anda melihat bisnis Anda bermanfaat bagi sesama. Terakhir, sebelum saya kembalikan, saya ingin mengajak Anda untuk menemukan dimensi spiritualitas sekilas. Boleh? Bagaimana caranya agar kita menemukan spiritualitas? 3 pertanyaan paling mendasar dalam kehidupan manusia. Apakah itu? Ini. Siapa saya? Di mana saya? Mau kemana saya? Jikalau hingga hari ini Anda belum mampu menjawab 3 pertanyaan paling mendasar ini, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Anda akan kecewa, Anda akan lelah, Anda akan letih. Kalau saya tanya siapa Anda, apa yang akan Bapak Ibu jawab? Banyak orang di luar sana mengatakan dirinya aku saya adalah seorang ibu, seorang istri, seorang suami, seorang ayah, seorang pemimpin, pengusaha, pejabat, orang sukses. Pertanyaan berikutnya, siapa Anda 50 tahun yang lalu? Pertanyaan berikutnya, siapa Anda 100 tahun yang lalu? Pertanyaan berikutnya, berarti siapa Anda sebenarnya? Banyak orang lupa, seakan-akan kepintaran ini, kecantikan ini, ketampanan ini, kesuksesan ini adalah karena diri Anda. Betul atau betul? Itu adalah hak kita. Yes or yes? Dia lupa, tidak mengerti siapa di balik semua ini yang menjadikan diri Anda seperti saat ini. So di waktu yang singkat ini, mudah-mudahan nanti Anda bisa teruskan dalam program training yang sebenarnya. Kita temukan sederhana siapa saya, di mana saya, dan mau kemana saya. Mari Bapak Ibu, izinkan saya mengajak Anda menarik nafas, menahan, dan menghembuskan. 1, 2, 3, tarik nafas Anda. Tahan, hembuskan perlahan. Duduknya ditegapkan, relax, santai. Sekali lagi, 1, 2, 3, tarik nafas Anda. Tahan, hembuskan perlahan. Fokus pada diri Anda sendiri. Sekali lagi, 1, 2, 3, tarik nafas Anda. Tahan, tutup matanya, pejamkan matanya, ikhlaskan, hembuskan perlahan. Terima kasih, pejamkan matanya, ikhlaskan. Sekali lagi, tarik nafas Anda. Tahan, hembuskan perlahan. Hitungan ketiga, fokus pada diri Anda, fokus pada kata-kata saya. Bayangkan, rasakan, dengarkan diri Anda sendiri. Seakan Anda melihat, mendengar, merasakan diri Anda sendiri. Tarik nafasnya. Tahan.
Hembuskan perlahan, bersedia 1, 2, dan 3. Ikhlaskan dirinya, fokus pada kata-kata saya, pejamkan matanya, lihat, dengar, rasakan. Seakan-akan Bapak Ibu Anda melihat diri Anda sendiri di hadapan Anda. Lihat diri Anda yang hebat dan gagah. Lihat diri Anda yang tampan dan cantik. Lihat diri Anda yang memiliki segala-galanya. Benarkah dirimu ini yang begitu dibanggakan oleh orang-orang yang kau cintai, yang begitu dibanggakan oleh orang-orang yang kau sayangi? Benarkah diri kita pantas dibanggakan oleh orang-orang yang kita cintai? Benarkah kita pantas dibanggakan oleh orang-orang yang kita sayangi? Lihat baik-baik diri Anda sendiri. Lihat baik-baik perjalanan kehidupan Anda selama ini. Apa yang sudah kau lakukan selama hidupmu selama ini? Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Hal-hal yang tidak diketahui oleh keluarga, hal-hal yang tidak diketahui oleh pasangan hidupmu, anak. Jika seandainya mereka mengetahui semua itu, keburukan-keburukan yang sering kita sembunyikan selama ini, mungkinkah mereka masih bangga pada diri? Mungkinkah temanmu, rekanmu, sahabatmu masih bangga akan engkau sebagai ibunya, sebagai ayahnya, sebagai pasangan hidup? Tarik nafas Anda, tahan, hembuskan perlahan. Tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan. Sekali lagi fokus pada diri Anda sendiri. Lihatlah Anda yang hebat dan gagah itu. Lihatlah diri Anda yang begitu berkuasa memiliki segala-galanya. Hitungan ketiga, saya ingin meminta Anda membuka mata. Hitungan ketiga, saya ingin Anda mengajak diri Anda untuk melihat berada di mana kita sebenarnya. Satu, Anda merasakan udara yang segar masuk dalam tubuh, dalam paru-paru. 2, Anda merasa lebih rileks. Dan 3, buka mata, lihatlah ke depan, lihatlah ke depan, lihatlah ke layar itu. Lihatlah bumi yang gagah begitu bola raksasa, seperti bola raksasa yang begitu luar biasa. Di bumi ini kita tinggal. Di bumi ini rumahmu, usahamu berada. Dan lihatlah matahari yang nampak begitu kecil itu. Matahari itu nampak begitu kecil, bukan? Itulah pandangan mata kita yang selama ini telah membutakan mata hati kita. Maka sekarang terbanglah lebih tinggi. Lihat baik-baik, buka matamu, buka hatimu, buka pikiranmu. Benarkah bumimu itu begitu besar? Terbanglah lebih tinggi lagi. Benarkah bumi itu begitu besar? Lihatlah, itulah bumi yang kau katakan besar itu. Dan itulah matahari yang kau katakan kecil itu. Inilah perbandingan skala kurang lebihnya. Satu matahari yang kita katakan kecil itu, sesungguhnya besarnya volumenya adalah 1,3 juta dikalikan bumi yang kau katakan besar.
hanya satu matahari, Bapak Ibu. Jikalau engkau terbang lebih tinggi, maka akan ada matahari yang lain. Masih ada matahari yang lain, Epsilon Eridani, Sirius Tauset, Alpha Centauri, Bernard Star. Inilah kumpulan bintang sebesar masa matahari, terbang lebih tinggi lagi. Benarkah ini kumpulan benda yang paling besar di angkasa luas? Terbanglah lebih tinggi. Ternyata kumpulan matahari itu hanyalah sebuah titik kecil di hamparan galaksi Bima Sakti, yang di dalam galaksi ini berisikan ratusan miliar bintang sebesar matahari. Apakah hanya ada satu galaksi di alam semesta? Terbanglah lebih tinggi lagi. Bukan hanya satu galaksi, masih ada galaksi-galaksi yang lain. Setiap detik yang kita saksikan ini adalah galaksi, dan setiap galaksi itu berisikan ratusan miliar bintang sebesar matahari. Teleskop bintang Hubble dia hanya mampu memotret 1500 titik, menunjukkan 1500 galaksi, dan masih miliaran galaksi yang lain yang belum mampu ditemukan oleh teleskop bintang raksasa itu. Katakan, masih adakah dirimu yang hebat dan gagah itu? Masih adakah dirimu yang pintar dan cerdas itu? Masih adakah dirimu yang tampan dan cantik itu? Mana rumah megah yang kau banggakan itu? Mana mobil mewah yang kau sombongkan itu? Mana kekayaan yang kau bangga-banggakan itu? Berada di mana dirimu, wahai manusia? Siapa engkau? Berada di mana dirimu? Mau kemana sesungguhnya engkau? Sudah berapa sering kau abaikan Tuhan? Sudah berapa lama kau mengkhianati Sang Pencipta selama ini, yang memberikan ketampanan, kecantikan untukmu, yang memudahkan segala urusan kehidupanmu? Sudah berapa sering kau mengabaikannya selama ini? Maafkan saya, Bapak Ibu. Rundukkan wajah, rundukkan hati, tengadahkan tangannya, bicara masing-masing. Mohon ampun pada Tuhan. Sudah berapa lama kau ragu padanya selama ini? Sudah berapa lama kau berburuk sangka pada Tuhanmu selama ini? Sudah berapa sering kau tidak yakin kepadanya selama ini? Bahkan di balik usaha yang kau lakukan selama ini, kau menyangka Tuhan tidak mencintaimu, kau mengabaikannya, kau menyangka Tuhan tidak sayang padamu, kau berburuk sangka padanya. Istighfar, mohon ampun kepadanya. Tak perlu lagi saya berkata-kata. Bicara masing-masing, tengadahkan tangan. Apa yang ingin Anda katakan, tengadahkan tangan. Bicara pada Tuhan. Bicara. Saksikan ya Allah, saksikan ya Tuhan, sesuai dengan tata cara keyakinannya. Bicara masing-masing. Kami tengadahkan tangan kecil. Kami mohon ampun kepada-Nya. Bodoh diri kami selama ini, sombong diri kami selama ini, zolim diri kami selama ini. Maafkan kami. Kami tak pernah
memanggil-Mu dengan ketulusan hati. Kami hanya menuntut-Mu mengabulkan doa-doa kami. Maafkan kami ya Allah. Bicara masing-masing. Biarkan Tuhan tersenyum dengan doa-doa, dengan pengharapan. Biarkan Allah tersenyum pada melihat kesungguhan-Mu kembali pada. Dan yakinlah suatu hari nanti semuanya akan kembali pada. Doakan orang-orang yang Anda cintai, doakan orang-orang yang Anda sayangi, doakan teman-teman, saudaramu, sahabat, doakan semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhiri dengan doa penutup sesuaikan Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maafkan saya Bapak. Izinkan saya menyambung lidah dari guru saya Dr. Ari. Jadikan spiritualitas sebagai inti setiap apapun yang Anda lakukan. Jadikan keyakinan kepada Tuhan yang mendasari setiap apapun yang Anda kerjakan. Membangun keluarga, mengelola rumah tangga, mengelola bisnis usaha Anda, berinteraksi dengan sesama. Jadikan spiritualitas sebagai inti. Niscaya Tuhan akan menolong. Kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan, lakukan. Biarkan sisanya Allah Tuhan yang akan menyelesaikannya untukmu. Trust me, it works. Ialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Boleh kita berdiri, salami teman kiri, kanan, depan, belakang. Peluk dia, doakan di telinganya. Ya Allah ya Tuhan, mudahkan usahanya, kabulkan doa-doanya, cintai, sayangi dia, rangkul, peluk, doakan. Cari sebanyak-banyaknya, peluk, rangkul, doakan. Mudahkan usahanya. Silakan boleh kembali ke posisi duduk Anda. Panitia boleh di. Siapa yang merasa bahagia dalam perjumpaan ini, tunjuk tangannya, katakan saya. Siapa yang merasa plong dan lega perasaan di dada Anda, tunjuk tangannya, katakan saya. Itu baru 1 jam setengah. Saya berharap Anda menikmati fase perjalanannya itu sendiri. Karena bekal ini Anda berkata, ini ladang perjuangan kita, ini ladang jihad kita, memberi kebaikan pada sesama. Kita tunjukkan keberadaan organisasi kita bisa membantu sesama. Mudah-mudahan Anda bisa merasakan perjalanan yang sesungguhnya. Seperti apa kalau hanya 1 jam seperti ini, kalau 2 hari, 3 hari,
Saya nggak bisa berkata-kata, dan bukan seorang Eka Chandra yang membawakan training, tapi guru saya, Dr. Ari Ginanjar Agustia. Anda berada pada tempat yang paling Anda sukai. Bahwa alam semesta ini adalah satu kesatuan yang terikat. Kira manusia di kekuatan yang mampu menjangkau. Rasanya suasana aman, tenang, nyaman. Tentang siapa saya, di mana saya, dan mau kemana saya. Bukan hanya satu layar, tapi 3 bahkan hingga 4 layar. Dan kami akan laksanakan di tanggal 17 November. Oh, minggu depan berarti ya. Monggo yang punya kesempatan, saya rekomen banget. Karena Dr. Ari mengatakan kalau hanya satu training yang bisa Anda ikuti, dari semua tentang bagaimana negosiasi, bagaimana problem solving, bagaimana cara pemasaran, bagaimana tentang berbicara di depan, banyak banget. Kata Pak Ari, kalau hanya satu training yang bisa Anda ikuti, ikutin. Karena Anda menumbuhkan yang di dalam tadi. Sehingga mau ujian apapun, Nabi Muhammad dilempari batu semua. Karena yakin di dalamnya. Dan energi itu yang menyebar. Izinkan saya akan membagikan formulir untuk Anda, silakan bawa ke rumah. Saran saya kalau Anda mau ikut training, bawa suaminya. Jangan sampai Anda sudah bahagia, suami masih galau-galau, bahaya juga. Suami sudah ikut, suami belum, istri belum, bahaya juga. Rekomendasi saya. Bahkan saya hadiahkan itu untuk orang tua saya, ibu saya, ayah saya. Dan setiap saya berjumpa dengan mereka, orang tua saya mengatakan, saya dipanggilnya AA, anak pertama ya. Hadiah terindah sepanjang hidup mama adalah kau ikutkan mama dalam training. Saya nggak bisa ngasih